8 tahun lah saya berada di IPNU Kabupaten Tasikmalaya gitu. Kalau masih ada kayak Tolha, ada kayak Ilyas sampai saat ini, mungkin saya akan berterima kasih sangat luar biasa karena telah menyampaikan IPNU pada saya saat itu. Bahkan ketika UN, beberapa hari UN mau dilaksanakan, nah saya malah sibuk itu ngurusin perkusi gitu. Saya jalan kaki dari Bantar Kalong itu ke Jatiwaras SMA itu, pas SMA. Nah itu ketika pengkaderan Matesta, di situ ada kejadian yang luar biasa sekali gitu ya, yang dimana itu di luar logika manusia lah gitu. Udah dari ketulusan tak punya alasan gitu. Harus bagaimana saya bisa meninggalkan IPNU gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya host terbaik yang sebenarnya lagi magang akan menemani rekan dan rekanita dalam acara ngorek, ngobrol bareng rekan dan rekanita. Saya akan memperkenalkan terlebih dahulu daripada dua narasumber kita pada malam hari ini yang sangat luar biasa sekali sudah menyempatkan waktunya. Pertama, di sebelah kanan saya ada rekan ketua IPNU, Husni Mubarok ya. Siap. Dia itu lahir dari Tasikmalaya pada tanggal 22 Juli 1996. Dan di sebelah kiri saya ada rekan Amin Faridudin. Sama, beliau juga lahir di Tasikmalaya pada tanggal 17 Agustus 1999. Oke, baiklah. Kita akan berbincang-bincang. Kita akan terlebih dahulu menanyakan mengenai IPNU kepada ketua IPNU langsung. Gimana luar biasanya dulu ya kita, karena sedikit sekali rekan dan rekanita semua itu pasti belum mengetahui perjuangan rekan Husni Mubarok sebelum menjadi ketua itu seperti apa, prosesnya seperti apa kan. Oke, ketua gimana? Sehat ketua? Alhamdulillah sehat. Terima kasih banyak sudah menyempatkan waktunya jauh-jauh datang ke tempat kami di sini, studio LVV IPNU ya. Oke, ketua, ada beberapa hal, ada beberapa pertanyaan yang saya ingin tanyakan, banyak sekali. Ini juga tadi ada permintaan dari netizen yang sangat banyak sekali untuk bertanya kepada ketua IPNU. Pertanyaan pertama, sejak kapan ketua itu ikut IPNU atau secara kaderisasinya Makesta? Oke, pertama-tama terima kasih saya ucapkan kepada rekan Asep dan rekan Amin yang telah menyempatkan waktu, juga kepada Direktur LPP IPNU yang telah memfasilitasi kita untuk kegiatan hari ini. Iya. Pertama, kalau dihitung-hitung sih saya ini sudah tua ya di IPNU itu. Iya, baru sadar. Saya itu sudah tua. Tahun 2013 saya masuk IPNU dan sekarang 2020, berarti sekitar 7 tahun ya. Wow. Jadi 7 tahun yang lalu ya. 7 tahun yang lalu mungkin. Biasa. Jadi kalau dihitung-hitung ya saya mungkin udah agak tua juga gitu ya. Berarti kalau saya sekarang menghabiskan masa jabatan di tahun 2021, berarti 8 tahun lah saya berada di IPNU Kabupaten Tasikmalaya gitu. Wow. Ya lumayan agak lama lah sebenarnya. Berarti dari 8 tahun tersebut tuh pasti banyak proses, pasti banyak tempaan yang dihadapi kan? Dan yang sangat luar biasa itu IPNU itu bagi saya juga bukan sebatas hanya organisasi saja, bukan sebatas hanya ruang untuk kita ngariung ngopi ya, karena kita juga sering melaksanakan itu. Namun bagi saya juga ini adalah sebuah pembentukan karakter yang sangat luar biasa bagi diri saya pribadi, dan juga kapasitas dan juga banyak hal yang saya temukan melalui Ikatan Pencerahan Ulama. Kalau bisa saya akan, kalau masih ada kayak Tolha, ada kayak Ilyas sampai saat ini, mungkin saya akan berterima kasih sangat luar biasa karena telah menyampaikan itu kepada saya saat itu. Di sini juga saya mempunyai data mengenai ketua Husni ini. Ketua ini dulu pernah menjadi wakil ketua PAC Bojongasi ya? Benar nggak? Ya. Coba bisa diceritakan awal mulanya kenapa bisa menjadi wakil ketua dan pada tahun berapa itu? Pertama, saya mengenal IPNU itu tidak lepas daripada peran guru saya. Ya. Mungkin nanti akan nonton ya. Guru saya juga. Siapa namanya? Kayak Haji Muhammad Sopidin Subri. Oh, Sopi ya? Ya sudah jangan Gus sekarang, udah Kiai Haji sekarang. Oh, Kiai Haji. Karena sudah siap. mau punya anak gitu, jadi Siap. sudah harus pakai Kiai. Oke, berarti ada penyambutan yang sangat hangat buat Bu Sophie ya. Jadi dari
beliau saya mengenal Ibnu kalau tidak salah kalau tahun 2012 ya kongres di Palembang itu. Oh iya 2012. 2012 itu kongres Palembang. Saya sangat masih ingat pada nuansa hari itu santri-santri di pondok pesantren karena saya dulu mondoknya di Haur Kuning ya. Santri-santri itu mengatakan Gus Ropi itu mengikuti kegiatan kongres ke Palembang, kongres Ibnu gitu. Apalagi pada saat itu guru saya Kiai Haji Syafuddin Zuhri pernah menjadi ketua Rois Suriah Rois Suriah PCNU, dan juga mungkin ada beberapa motivasi karena setiap kali saya dari masa kecil berbicara dengan kakek saya itu pernah berbicara ketika saya kecil mulai SD, mulai ya kalau anak-anak itu kan sering disuruh mijit dan sebagainya, beliau selalu mengatakan NU bar saya dan mengatakan Gus Dur, dan saya juga tidak tahu NU Gus Dur itu seperti apa. Bahkan doktrin ideologis yang sangat luar biasa saya mengenal NU pertama kali walaupun orang tua tidak mengenalkan NU itu ketika kecil. Saya sebelum SD pun itu ada satu kalau kalender gak ada sih, kali-kali lah ada kalender. Ada satu kayu yang berisi ukiran kaligrafi Nahdlatul Ulama. Dan saya ketika nanya ke orang tua itu Nahdlatul Ulama itu apa? Itu apa NU itu? NU itu Nahdlatul Ulama. Cukup sampai di sana, dan itu juga merupakan tidak menjelaskan secara rinci, apalagi secara Ibnu ke dalam. Tapi cukup bagi diri saya ketika saya menemukan Ibnu dengan akronim Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama, cukup bagi saya untuk menjelaskan bahwa ini merupakan simbol-simbol itu sangat penting. Makanya saya harapkan juga untuk semuanya ya, untuk di rumahnya itu mungkin simbol-simbol di rumah itu juga sangat menanamkan ideologis kepada kita, sehingga saya juga bisa mengenal. Dan 2013 saya itu pertama kali mengikuti Ibnuan lah gitu, dan itu juga sangat luar biasa. Bahkan ketika pesantren pernah lah 1 kali 2 kali mengikuti kegiatan ketika masa Apahmi jadi ketua cabang, mengikuti kegiatan ngaji bareng Kang AA ngalogatan Sarah Sapinah, kayak kajian-kajian gitu ya? Ya 1 kali 2 kali lah, dan itu juga sangat luar biasa gitu ya. Satu sisi menambah wawasan, menambah teman, sisi lain juga kita ketika di pesantren jujur saja gitu, ketika keluar pesantren itu sangat merasa bahagia sekali gitu ya. Dan itu yang di Bojongasi. Ya, jadi gimana? Yang di Bojongasi itu 2014, saya itu di 2014 itu mulai kuliah, dan 2014 itu saya mengikuti BPUN. BPUN mengikuti kuliah, dan 2014 itu saya didaulat ikut Lakmud itu ketika saya kuliah di Cipasung. Saya disuruh ikut Lakmud bareng dengan rekan Asyaf ya dulu di berarti pesantren di Salawu ya? Ya, di Al-Mansuriyah di Salawu. Jadi ketua ini Lakmudnya bareng sama saya. Hanya saya sudah kuliah, rekan Asyaf masih sekolah kelas berapa itu? Ya sekitar kelas 2-an. Iya, jadi Ibnunya sejak dini gitu ya. Iya, sejak dalam kandungan sih. Jadi ketika dulu itu ikut Lakmud, otomatis doktrinasi kaderisasi lebih dalam. Iya. Lalu saya itu ketika waktu itu Apikri menjadi ketua PC-nya, ketua PC baru 2014. Lalu saya diajak sama Apahmi, ya dulu yang saya kenal itu Apahmi, Apikri, Ayapul ya. Iya. Diajak ketemu gak sengaja karena waktu itu Ayapul juga kalau nggak salah mau wisuda, ketemu, udah besok ikut Lakmud katanya gitu. Apahmi juga sama lah, ketemu ngajakin, dan kita ketemu dengan Apikri, diperkenalkan, dan akhirnya saya mengikuti Lakmud waktu itu. Dan setelah Lakmud beberapa kali saya mengikuti kegiatan. Bahkan sebenarnya ketika saya di Bojongasi menjadi wakil ketua itu sebenarnya adalah PAC-nya belum ada. Pada waktu itu belum ada PAC-nya, dan jadi waktu itu belum ada PAC. Tapi karena memang dorongan kita udah Lakmud dan sebagainya, ada hasrat, ada cita-cita ingin membentuk Ibnu di daerah saya sendiri. Ya saya waktu itu juga ke kecamatan juga belum pada kenal, kuliah juga ya masih raba lah, dan juga ini, dan akhirnya waktu itu mengadakan kaderisasi awal
kita mengadakan Makesta, dan waktu itu saya dipercaya menjadi wakil ketuanya. Oh berarti pada zaman waktu itu pengurus cabang itu intinya memberdayakan kadernya ya, memberdayakan kader Lakmut. Oke, baik seperti itu. Sebelum kita berbicara panjang lebar, alangkah lebih baiknya kita ngopi dulu tuh, karena segala sesuatu atau hal yang kita kerjakan tidak ada kopi itu hambar tuh. Ya, tepat sekali. Sangat tepat sekali ya. Iya. Dan tadi katanya dari tim LPP Ibnu mau menyuguhkan kopi buat tamu kita yang sangat spesial ini. Mana kopinya? Dan ya di depan kita ketua dan rekan Amin sudah ada kopi. Kita ngopi dulu Ya. terlebih dahulu. Ya, fresh. Dan ini kopi ini adalah kopi Capino tuh. Mantap. Kopi Capino ini mempunyai 3 rasa. Yang pertama adalah Capino kopi latte mocha, yang kedua Capino kopi latte klasik, dan yang ketiga adalah Capino kopi latte choco hazelnut. Dan kopi ini sangat cocok sekali tuh untuk menemani diskusi kita pada malam Rasanya hari. nikmat juga ya? Menjadi nikmat, menjadi enjoy. Karena apa? Karena Capino ini kopinya asli, susunya asli, dan rasanya autentik. Oke, sebelum kita lanjut, cheers dulu. Ayo. Cheers. Mantap. Oke, kita akan lanjut kembali pembahasan kita. Tadi rekan Amin seperti apa dulu rekan Amin bisa masuk ke Ibnu dan pada tahun berapa? Saya sendiri sih awal masuk ke Ibnu itu pada tahun 2017 ya. 2017 ya? Nah, tepatnya itu bulan April. Oh iya, masih ingat bulannya? Tanggalnya masih ingat gak? Ya masih. Tanggal berapa? Itu tanggal 30 itu pada. Wis, mantap. Saya yang datangnya dulu itu. Ya. Oh, jadi dulu ya. Gitu. Dulu ya sama kita ya, Bang ya? Iya. Saya kenal Amin itu dulu, waktu itu bajunya hitam-hitam semuanya. Tapi kenapa ya? Kok dia narasumber sekarang? Gak ada Ya. Jadi kemana rekan Amin? Lanjutkan. Jadi dulu itu ketika saya masih sekolah di Madrasah Aliyah Negeri 6 Kelas berapa waktu itu? Pada waktu itu kebetulan saya mau melaksanakan UN. Oh, berarti kelas 3 ya? Iya, melaksanakan UN itu. Bahkan ketika UN, beberapa hari UN mau dilaksanakan, nah saya malah sibuk itu ngurusin perkusi gitu. Waktu dulu kan ada perkusi ya. Bekasi ya, Nah, Bekasi. Ya, malah sibuk, terus saya ikut perkusi, dan itu pertama kalinya saya ikut acara Ibnu ke luar daerah gitu. Oh iya, tahu. Ya, Saya perwakilan sedikit ini ya. sedikit Apa? saya mempunyai ininya ya. Ya. Konon katanya, ini kata rekan-rekan bahwa dulu ketika rekan Amin berangkat perkusi, dia itu tidak kuat di mobil. Dan katanya dia itu sempat mau mabok dah. Ya, Tuh gimana? ya. Ceritanya gimana? Bisa rekan Amin? Ya gini ya, emang itu udah dari kodrat ya mungkin ya. Karena apa itu? Ketika Gimana? saya pepergian pakai mobil itu gak kuat sama sekali, ya gak kuat. Mau itu jaraknya dekat atau jauh itu gak kuat gitu. Beda halnya sama kayak naik motor gitu. Naik delman ya? Ya, kira-kira seperti itulah gitu. Kalau naik motor itu bisa spiritnya gitu. Tapi pada akhirnya Oke lah. bisa sampai ya ke tempat perkusi ya? Ya dengan selamat ya? beberapa. Yang jelas saya capek mijetin Amin dulu itu. Cie, sosir. Ya oke, lanjut. Jadi pada intinya mungkin Amin dulu pakai saya itu pada tahun 2017 dan waktu itu katanya Amin itu masih kelas 3. Masih kelas 3. Kelas 2, kelas 3. Kelas 2 Kelas 3 lah. Kelas 3 itu semester 1 awal-awalnya itu, awal-awal mengenal Ibnu itu. Tapi sangat menarik sekali. Iya. Karena apa? Karena gini. Masa-masa kelas 3 itu kan sudah seharusnya mempersiapkan diri ya untuk melaksanakan atau UN gitu kan. Nah, dan rekan Amin sendiri malah memilih ikut kegiatan Ibnu yang seperti tadi dikatakan. Nah, itu konsekuensinya seperti apa? Atau Amin itu kenapa sih memilih Ibnu itu? Kenapa tidak mempersiapkan diri untuk UN gitu? Ya. Kalau urusan Ibnu sih itu udah dari lahiriah ya, maksudnya itu udah dari ketulusan, tak punya alasan gitu. Harus bagaimana saya bisa meninggalkan Ibnu gitu. Jadi tak ada alasan. Ya gak ada. Jadi cinta tidak mengenal alasan gitu. Jadi ketika ada agenda Ibnu itu maksudnya datang perkusi itu agenda perkusi, di pikiran saya itu bukan UN. Tapi bagaimana saya itu harus bisa menebarkan sinar-sinar Ibnu di kalangan
pelajar mantap Luar gitu. biasa. Mantap guys. Dan dengan cara seperti itu gitu. Mantap, mantap. Itu Karena tak jarang loh. momentum, Mbak. Tak jarang loh. Memang sebagian rekan-rekan kita di kabupaten pasti ada yang seperti Amin gitu kan. Cuman beliau sangat luar biasa sekali ketika beliau mau UN malah dia menyibukkan diri dengan Ibnu ya, sangat luar biasa sekali. Dan oke, kita akan lanjut ke ketua. Oke, ketua. Saya juga punya profil ketua sedikit ini. Seperti yang tadi sudah dibahas di awal ya, bahwa kuliah atau S1 itu ketua itu di YIC ya, Institut Agama Islam Cipasu. Dan saya juga mempunyai menurut teman-teman katanya ketua dulu pas mau membereskan skripsi malah ditunjuk menjadi ketua panitia kemah, benar nggak? Oh, skripsi ini luar biasa ya. Kalau tadi rekan Amin mau UN dan mungkin itu jangkanya masih beberapa bulan ke depan kan, masih ada waktu lah. Ini ketua mau skripsi, mau wisuda gitu kan. Ini adalah wisuda itu kan hal yang sangat ditunggu-tunggu oleh orang tua, keluarga dan kerabat ya, dan termasuk diri kita sendiri. Tapi kenapa pas awal ditunjuk menjadi ketua itu perasaannya seperti apa? Ya, jadi gini, pertama waktu itu kita ada acara di Karanggal ya, Kemah Santri Nusantara yang cakupannya itu pertama kali diadakan se-kabupaten. Karena sebelumnya itu sifatnya lokal untuk daerah pesantren. Namun pada waktu itu saya itu kalau nggak salah dulu sekitar 12 hari lagi, 2 minggu lagi lah ke sidang. 2 minggu lagi? Ya, dan saya waktu itu lagi menggarap bab 4. Wow. Bab 4. Jadi masih dalam nuansa ACC dosen gitu ya. Jadi masih menggarap bab 4 dan pokoknya waktu acara itu sekitar 2 mingguan lagi lah. Nah, persiapan kegiatan itu 10 hari. Jadi 10 hari karena waktu itu juga 10 hari dan rekan-rekan juga tidak ada yang mempersiapkan diri secara matang ya. Ya otomatis saya walaupun saya sebagai sekretaris cabang ya saya memberanikan diri lah jadi ketua panitia, walaupun ya waktu itu harus berbarengan dengan dunia akademis saya gitu. Jadi yang paling uniknya lagi ya saya malam-malam ketika ada kegiatan kemah itu saya malam-malam juga ngerjain skripsi di ruang panitia itu. Jadi sambil mengerjakan skripsi juga ya. Iya. Terus istirahat berarti. Terus ada tanggapan nggak dari keluarga, dari orang tua, dari ayah? Karena gini loh. Dia juga pasti tahu kan anaknya lagi skripsi gitu kan untuk membereskan wisuda, tapi malah ditunjuk menjadi ketua panitia. Ada tanggapan nggak dari keluarga sendiri khususnya? Kalau keluarga saya kan sebenarnya tidak tahu ya saya ketua panitia atau apa. Iya. Tapi yang mereka tahu itu saya setiap minggu itu keliling-keliling Kabupaten Tasik, setidaknya lah kita akhir masa pendidikan gitu ya. Tugas akhir, tapi kok masih keliling-keliling gitu. Iya. Kapan mau nyelesain skripsi? Karena kan orang tua bagaimanapun mereka itu menginginkan kita itu selesai studinya tepat waktu gitu ya. Makanya saya juga berusaha semaksimal mungkin karena ada pepatah ya yang oke itu ketika akademis kita jalan dan juga organisasi jalan gitu ya. Kita berpijak sama itu saja gitu. Mudah-mudahan ya kita juga bisa menyeimbangkan gitu. Iya. Berarti keduanya atau kuliah dan organisasi itu yang penting jalan ya. Itu mungkin menurut keluarga sendiri ya. Oke, sangat baik sekali. Rekan Amin. Ya. Nih rekan Amin. Tadi sudah dikatakan bahwa rekan Amin ini Makesta pada tahun 2017 ya. Dan saya ingin nanya juga nih, kaderisasinya sejauh mana sekarang? Sudah lakmut? Katanya sudah ya. Itu bisa diceritakan sedikit dan ini sangat saya baru ingat ketua. Rekan Amin mau lakmut apa mau lakut ya? Dulu itu Yang mana? Dulu itu dia, ini perlu diketahui, rekan Amin itu mau mengikuti salah satu kaderisasi di Ibnu, gak tahu lakmut, gak tahu lakut ya lupa lagi, tapi kalau gak salah lakut. Dia itu lakut di Pangandaran dan dia itu jalan kaki dari Singaparna ke Salopa. Itu benar gak? Itu bukan lakmut. Lakut. Bukan. Jadi itu yang saya jalan kaki dari Bantar Kalong itu ke namanya Samsat itu mana? Jatiwaras. Jatiwaras SMA itu pas SMA. Nah itu ketika pengkaderan Makesta. Ada berapa kilo ya? Itu ketika Jauh pengkaderan sekali tuh. Makesta di PC Ibnu Kabupaten Tasikmalaya sendiri. Nah adapun yang jalan kaki itu yang di Lakut itu.
Nah itu emang udah apa ya? Program ketika agenda Lakut itu bareng-bareng peserta ada jalan kaki beberapa kilo yang katanya kata panitia nih, wah deket sudah katanya kita sambil main-main lah ke laut gitu refreshing, tapi Ya itu kan salah satu trik pada intinya realisasi. Tapi saya ingat juga rekan Amin itu Gimana? ketika jalan dari dari Bentar Kalong ke Jatiwaras itu kemarin kan dari Singaparanya sama saya bareng. Kan suka bareng, saya satu arah. Malam-malam. Tapi ketika waktu itu Amin itu kontekan sebelumnya, tapi akhir-akhirnya nggak bisa dikomunikasi tahu apalah. Dan tahu-tahu ketika saya sudah di Jatiwaras, katanya jalan kaki itu jaraknya lumayan loh. Jauh sekali itu. Jauh sekali dari coba kalau rekan-rekan Pakai motor aja kalau nggak salah 1 jam lebih. iya kurang Ya, lebih. saya juga berangkat kan dari pagi-pagi itunya, tapi alhamdulillahnya duhur udah nyampe di sana gitu. Tapi ada yang menariknya gini, kenapa Anda jalan kaki? Nah, Kenapa Anda jalan kaki? Ya. Padahal kan transportasi hari ini Ya. kan banyak, motor, mobil, Angkutan umum. angkutan umum banyak. ya. Nah kebetulan pada waktu itu motor saya kan nggak ada. Nah, bahkan saya pergi ke Bukan nggak ada, nggak punya ya. Ya, punya gitu ya. Punya Ya. cuma nggak ada gitu. Ya. Nah kebetulan waktu berangkat saya ke Bantar Kalong juga ngikut sama ketua itu malam-malamnya itu kan sering Ya. ngikut lah. Nah pas satu waktu sebenarnya saya tuh kurang tahu ada kegiatan Makesta di sana. Cuma pas pagi-paginya itu ada pemberitahuan, nah, karena saya juga nggak ada kuota kan, ya jadi kurang info. Oh jadi nggak ada kuota tuh. Ini ada agenda nih. ada pemberitahuan via SMS gitu ya. Enggak, via chat itu, via Oh, chat. iya. Nah, masa saya gak ikut? Tapi beneran pada waktu itu saya gak punya uang sama sekali gitu Jadi kan. itu juga punya uang. Nggak punya uang. Tapi saya gak Amin punya uang sama ingin sekali. menghadiri dan ikut menyukseskan acara Iya, tersebut ya. Makanya jalan. jalan kaki. Oh. Ya dari sana saya nekat aja gitu. Nekat dan pikiran saya itu kalau bahasa Itu benar jalan kaki full. Maksudnya dari Bantar apa kalau bahasa di Tasik itu Papalidan ya, teman-teman Papalidan. Nah, kalau orang-orang Itu Papalidan itu saya kan berpikiran kena orang Papalidan ya sebenarnya hanya mobil keren gitu kan. Tapi Tapi udah ketika nerima gitu. mobil itu gak ada yang berhenti sama sekali gitu. Aduh. Nah, saya itu sering berhenti di tiap-tiap masjid ya di satu kampung ada masjid di pinggir jalan, berhenti dulu sejenak gitu, berhenti sejenak bahkan 4 kali berhenti gitu di 4 masjid itu. Tapi ya di situ ada kejadian yang luar biasa sekali gitu ya, yang dimana itu di luar logika manusia lah gitu. Kalau dibicarakan di sini itu tidak mungkin lah. Tapi memang ada satu peristiwa yang memang peristiwa tersebut sangat tidak masuk akal gitu. Kalau di Secara dalam logikanya. nalar manusia gitu. Oke, jadi rekan kita semua kita ini banyak pelajaran sekali sih sebenarnya dari apa yang barusan Amin ceritakan ya. Beliau gak punya uang, tapi ketika ada agenda Ibnu, ada kegiatan Ibnu, beliau siap terjun dan siap menghadiri. Ini sangat luar biasa sekali. Saya aja jujur belum pernah. Saya juga belum pernah seperti itu. Kalau jalan kaki kayak itu belum pernah. Kalau nggak dorong motor udah habis bensin saya pernah. Tapi kalau jalan seperti itu saya belum Sering pernah. itu ya? Sering kalau gitu. Kayak gitu. Oke, itu mungkin untuk rekan dan rekan kita semua bahwa loyalitas, totalitas terhadap organisasi harus kita terus kembangkan ya. Oke, kembali ke tadi Amin. Pada tahun berapa Lakmud? Lakmud itu kebetulan saya ikut Lakmud itu zona barat Tasik. Oh iya, berarti Ya. pas zaman ketuanya Kang Alimudin ya? Masih Kang Alimudin itu saya dibawa-bawa sama Kang Ali dan teman-teman. Dari sana saya punya inisiatif ingin ikutan Lakmud gitu kan. Terus ikut aja Lakmud pada 2018 pada waktu itu. Oh, berarti 2018 sudah Lakmud. Ya. Wah, cepet banget Cepet ya? ini. Ya. Jadi 2017 Makesta, 2018 18 saya Lakmud. Lakmud. Nah, Oke. Kalau Lakmud? Kalau Lakmud itu 2019. Oh, berarti jangkanya 1 tahun ya? Nah. Oh, sangat. Di Pangandaran ya. Pangandaran gitu. kalau salah. Pangandaran ya? Ya, Lakmud PW Ibnu Jabar gitu yang diadakan di Pangandaran. Oke. Jadi- lulus nggak? Alhamdulillah lulus. Jadi dulu itu Amin itu salah Gimana? satu kader yang unik sebenarnya. Iya. Unik. Yang trik sih ya. Ya. Jadi dia itu kalau saya lagi ada di Bantar Kalong, ya dulu itu. Saya Pasti kontekan, ngomongin ya? Min di mana? Langsung tanpa disuruh atau apapun, di mana? Abi kedinya, Abi di Bantar Kalong. Oh, langsung menghadap gitu ya? Antusiasnya luar biasa. Selain itu pula, rekan Amin itu dulu ya yang paling unik gitu. Rekan Amin Uniknya itu gimana itu? setiap atau kangen atau apa gitu ya sama saya tuh. Jadi Amin itu Guys, kakak guys. jadi Sampai Amin- ikatan ideologi kan harus ada biologisnya Ah, juga gitu. Woi.
Ya, klarifikasi. Ampun. Gini. Memang penting biologis, tapi konteksnya masa sama cowok, guys? Ya maksudnya biologis yang kayak terima gimana gitu. Tapi intinya seperti ini. Rekan Amin ini setiap mungkin 1 minggu sekali ya nelpon saya itu. Saya juga sebenarnya agak risih dulu itu ya. Katakan aja depannya sekarang gitu. Saya agak risih dulu itu. 1 minggu sekali. Kadang informasi ini di sini kegiatannya seperti ini, konsultasi masalah ini. Emang sih Sharing lah ya. Sharing ya. Tapi kalau keseringan juga kita agak risih. So, gitu. Tenang. Tapi memang benar loh. Tenang. Yang kita Luar biasa, rasakan di kan? yang kita rasakan di IPNU khususnya di Kabupaten Tasikmalaya sendiri ya. Saya pribadi banyak sekali kita ini bukan cuma sebatas di organisasi loh. Tapi udah dianggap kayak keluarga, itu benar-benar keluarga gitu kan. Bagaimana satu sama lain saling memperhatikan. Kalau mungkin saking keluargaannya, bahkan tadi rekan Amin itu sambil ya kicip-kicipan sama ketua aja kangen gitu kan. Sangat bagus sekali loh. Dan mungkin rekan Amin ini satu daripada beberapa kader itu. Ya, pasti yang banyak sih, yakin. Banyak. Jadi Yakin. saya juga satu sisi merasa bangga juga, bahagia juga rekan-rekan itu sering komunikasi, bahkan satu sisi keputusan dalam hidupnya saja itu sering ada yang komunikasi ke kita. Contoh mau kuliah, mau kerja, Sharing lah ya. sharing dan sebagainya. Betul. Ini juga hal yang sangat luar biasa, keluarga yang sangat luar biasa yang memang kita itu di IPNU itu dibangun atas nilai dasar-dasar kekeluargaan. Ya itu juga harus kita pertahankan gitu. Ya, Mantap rekan Amin. Setuju. Siap.